Raden Otto Iskandar Dinata lahir pada tanggal 31 Maret 1897 di Bojong Soang, Kabupaten Bandung, yang memiliki keturunan bangsawan dari sang ayah yaitu Raden Haji Adam Rahmat dan ibunya yang bernama Nyi Raden Siti Khotijah. Otto merupakan anak ketiga dari 9 bersaudara. Ia gemar bermain bola serta menari Sunda, juga pandai menabuh gamelan. Menempuh pendidikan di Holland Inman School di Bandung dan melanjutkan pendidikan di Court School Underbrow, sekolah guru bagian pertama yang merupakan sekolah berasrama di Bandung. Dari sinilah terlihat sifat dan kebenaran yang menonjol dari Otto. Setelah lulus, Otto melanjutkan di Hogan Court School, sekolah guru atas di Purworejo, Jawa Tengah. Semakin matang pula pribadi Otto dengan memiliki rasa keingintahuan tentang bacaan Pointe Express yang isinya kebanyakan tentang kecaman-kecaman terhadap Belanda. Muncullah sikap berontak Otto untuk memperjuangkan hak bangsanya sendiri. Setelah menyelesaikan pendidikan di Hogan Court School, Otto mendedikasikan dirinya sebagai guru di Hus Banjarnegara, Jawa Tengah, yang mana memang menjadi cita-cita Otto sejak kecil. Dengan begitu, Otto bisa mewujudkan bangsanya menjadi bangsa yang berilmu dan bisa melestarikan bangsanya dengan baik. Otto menikahi gadis cantik bernama Sukira, putri asisten wedangnya di Banjarnegara yang 10 tahun lebih muda darinya pada tahun 1923, dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai 12 orang anak. Bernama masuk dalam daftar hitam dan membuat khawatir pemerintah Hindia Belanda. Salah satunya dikarenakan nyali Otto dalam membongkar kasus bendungan Kemuning yang bisa menyelamatkan rakyat Indonesia dari penipuan yang dilakukan oleh pengusaha Belanda. Tak bisa dipungkiri, Otto lah yang pertama mempopulerkan kata Indonesia Merdeka karena kegigihan Otto dalam memperjuangkan hak rakyat Indonesia. Pada masa sebelum kemerdekaan, Otto pernah menjabat sebagai wakil ketua Budi Utomo cabang Bandung pada periode 1921 sampai 1924 dan wakil ketua Budi Utomo cabang Pekalongan tahun 1924. Ketika itu dia menjadi anggota Kementerian atau Dewan Kota Pekalongan mewakili Budi Utomo. Otto juga aktif dalam organisasi budaya Sunda yang bernama Paguyuban Pasundan. Ia menjadi sekretaris pengurus besar tahun 1928 dan menjadi ketuanya pada periode 1928 sampai 1942. Otto juga menjadi anggota Volksraad Rakyat yang dibentuk pada masa Hindia Belanda untuk periode 1930 sampai 1941. Pada masa penjajahan Jepang, Otto menjadi pemimpin Surat Kabar Cahaya 1942 sampai 1945. Ia kemudian menjadi anggota BPU, PKI, dan PPKI yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang sebagai lembaga-lembaga yang membantu persiapan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Otto menjabat sebagai Menteri Negara di Kabinet Pertama Republik Indonesia tahun 1945. Ia bertugas mempersiapkan terbentuknya PKR dari laskar-laskar rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam periode tugasnya terdapat ketidakpuasan pada salah satu laskar, sehingga membuat Otto menjadi korban penculikan salah satu laskar, yaitu Laskar Hitam, yang kemudian diperkirakan Otto hilang dan terbunuh pada tanggal 20 Desember 1945, tepatnya di daerah Mauk, Tangerang, Bandung. Karir Otto Iskandar Dinata selama hidupnya: menjadi ketua organisasi Paguyuban Pasundan periode 1928 sampai 1942, wakil ketua Budi Utomo cabang Bandung periode 1921 sampai 1924, wakil ketua Budi Utomo cabang Pekalongan pada tahun 1924, menjadi anggota Kementerian atau Dewan Kota Pekalongan mewakili Budi Utomo, sekretaris pengurus besar Paguyuban Pasundan tahun 1928, menjadi anggota Volksraad atau Dewan Rakyat untuk periode 1930 sampai 1941, pemimpin Surat Kabar Cahaya 1942 sampai 1945, menjadi anggota BPU, PKI, dan PPKI, menjabat sebagai Menteri Negara di Kabinet Pertama Republik Indonesia tahun 1945. Penghargaan Otto Iskandar Dinata: 1.
diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 088/TK/tahun 1973. 2. Mendapatkan julukan Si Jalak Harupat. 3. Dibuatkan monumen pasir pahlawan di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. 4. Namanya diabadikan menjadi nama jalan di beberapa kota di Indonesia. 5. Namanya juga diabadikan sebagai nama rumah sakit di Serang. 6. Julukannya digunakan sebagai nama stadion.